Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Akhirnya aku share video food prep lagi setelah sekian lama. Tapi ini juga video ala kadarnya. Aku cuman food prep buat 1 minggu dan cuman buat berdua sama anak aku, karena suami aku kerjanya jauh, jadi pulangnya 1 minggu sekali. Jadi ini cuman berdua ya. Langsung aja aku beli ayam, harganya tuh 45.000 satu ekor. Tapi dadanya sebelah aku minta dipilet. Nah, terus yang sisanya yang dipotong-potong itu ada kali 12 potong. Itu mau aku ungkep aja, tapi belum diungkep sih sampai sekarang. Mungkin sebentar lagi, karena dada juga masih ada. Terus ikannya juga masih belum dimasak. Nah, itu ikan pindang. Ikan pindang itu harganya 10.000 setengah kilo. Lumayan, isinya 10 kayaknya. Banyak. Oke, lanjut, ini sayur-sayuran. Oh ya, sekedar informasi, ini tuh harga-harga di daerah aku, Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut ya. Kadang biar satu kabupaten beda daerah aja juga harganya bisa beda, apalagi beda pulau ya. Nah, ini pertama aku beli toge, itu harganya 3.000. Aku nggak simpen sayurannya dicuci karena males ngeringinnya, kayak gitu aja, dan dilapisin tisu. Kalau toge, usahakan habis pulang dari pasar itu dikeluarin dari bungkusnya dan kayak dijemur-jemur gitu, biar enggak beruap gitu loh, enggak kena uap air di dalam kantong plastiknya, biar dia tetap kering. Karena kalau kebasahan toge ini cepet banget busuk. Aku pakai tisu yang satu kali pakai aja, nggak tisu yang bisa dicuci, karena lebih enak nyari yang tisu ini ya ketimbang yang dicuci itu. Terus aku beli anak jagung. Aku bilangnya anak jagung, gak tau kalau nama lainnya di daerah kalian. Ini harganya 4.000 satu ikat, lumayan. Harga-harga sayur dan lauk-lauk pada naik karena musim kering ya, air susah. Aku kupasin aja biar nanti waktu mau masak tinggal dicuci. Tuh, dalamnya kecil kan, tapi aku suka yang dalamnya kecil kayak gini karena lebih keras menurut aku ya. Kayaknya enak banget itu dioseng-oseng gitu. Oseng-oseng sama toge, sama tahu tempe juga enak. Terus aku beli terong, ini terong hijau. Kalau terong hijau ini menurut aku dia lebih manis ketimbang terong ungu, tapi waktu aku coba rebus kemarin, kulitnya itu lebih keras loh ketimbang terong ungu. Kayaknya dia lebih cocok dioseng-oseng aja. Itu harganya 5.000, udah dibungkus-bungkusin sama ibunya. Terus aku juga beli timun. Nah, timun ini timunnya aku beli yang sortir-sortiran gitu loh, udah dibungkus-bungkusin sama bapaknya. Kalau timun yang gak sortiran itu harganya 10.000 atau 12 kayaknya deh 1 kilo. Nah, yang ini aku beli 3.000 aja satu bungkus, murah kan. Terus aku beli kentang juga, itu 5.000 seperempat kayak timbangannya. Kalau sekilonya ada yang 20, ada yang 23, pokoknya macam-macam harganya, beda-beda. Pedagang juga beda-beda loh harganya. Kentang emang tergolong mahal. Nah, sama kayak sawi putih juga mahal. Udah lama, berbulan yang lalu aku beli sawi putih ini setengah kilonya 10.000. Gak tahu deh kalau sekarang, kayaknya naik lagi deh. Cuman itu aku minta 5.000 dikasih segitu, lumayan banyak. Tapi walaupun ada yang layu-layu, kalau yang layu-layu banget sama yang kayak ada busuk dan hitam-hitam, mending dibuang aja ya, daripada bikin busuk ke teman-temannya yang lain. Teman-teman lagi, karena tempatnya gak muat, jadi aku bagi dua. Aku belum punya tempat yang besar, masih OTW tempatnya, kotak-kotaknya. Jadi tuh mau aku potong-potong aja, sebenarnya sama aja, paling aku buat bikin teman makan mie, direbus-rebus aja sama jadi lalapan gitu loh. Bukan lalapan, direbus enggak ya, pokoknya aku suka direbus. Kalau dioseng aku kurang suka buat sawi putih. Tuh aku masukin.
Tapi pas aku isi suara ini sebenarnya udah mau habis sih itu sawi putihnya, cepet banget. Pokoknya kalau sawi putih sebenarnya itu dia awet, tapi aku cepet banget ngabisinnya karena suka banget. Terus aku beli daun bawang, ini harganya 3.000. Memang banyak yang kuning-kuningnya tapi nggak apa-apa, dibuang-buangin. Sama yang ujung-ujungnya juga dibuang yang kuning-kuning. Aku nggak stok daun bawang ini jadi frozen ya, karena kayaknya nggak bakal lama juga gitu, pasti udah habis. Jadi aku simpen dia di bawah aja. Mau dilapisin tisu aja dan nggak dicuci karena males ngeringinnya. Lagi-lagi mager. Tuh aku potong-potong sesuai besar tempatnya, nggak dipotong kecil-kecil dong. Kalau kecil-kecil kan buat stok frozen. Kalau misalnya yang kayak di bawah itu terus dipotong kecil-kecil, kayaknya cepet busuk. Aku pernah coba. Ini cepet banget busuk karena kan daun bawang ini kayak mengeluarkan suatu getah atau cairan sih waktu dipotong, ya kan, biji kayak berair gitu kan. Daun bawang ini terpakai banget sih, kayak di setiap masakan. Nggak setiap juga sih, kayak banyak masakan pakai daun bawang. Terus aku beli jamur, aku lapisin tisu juga. Jamurnya harganya aku minta 5.000, terus dikasih ibunya segitu. Menurut aku lumayan dikit daripada biasanya, tapi nggak apa-apa. Ini aku mau potek-potekin biar nanti pas mau masak tinggal ambil. Jamur ini enak banget dibikin jamur crispy sama dioseng-oseng. Tapi aku juga sering sih masukin jamur tiram ke dalam mie instan, mie kuah. Ada yang sama nggak makan mie instan pakai jamur tiram? Saking sukanya sama mie yang dikasih sayur-sayur, jadi apapun yang ada di kulkas kayak dimasukin gitu. Terus aku beli semangka. Nah ini udah dipotong-potongin, satu potong kayak gitu harganya 10.000. Itu enak sih, manis, dan sekarang udah habis. Lanjut, aku beli pisang. Aku minta 10.000 sama nenek-nenek yang jual. Terus dikasih itu dua sisir kayak gitu. Baik banget sih neneknya, itu banyak banget, kayaknya 20 deh. Semoga rezeki neneknya lancar. Terus aku beli bawang. Sudah berbulan-bulan harga bawang belum naik nih, syukur banget, walaupun yang lain pada naik. Ini 1 kilonya 20.000. Aku beli setengah kilo bawang merah, terus bawang putihnya malah yang mahal. Seingat aku gitu harganya kayak 30-an, tapi aku beli 5.000 aja tuh, dapat 2 gitu, 2,5. Terus aku juga beli telur. Aku beli 10.000, terus dikasih 5, berarti satunya 2.000 ya. Terus aku beli kerupuk. Ini kerupuk makaroni, itu satu bungkusnya 5.000. Udah, sayur-sayurnya aku tutupin dulu. Ini aku belanja di pasar pagi gitu setiap hari Senin. Enggak deh, aku nggak belanja di Senin deh, lupa. Pokoknya setiap pagi dia rame banget pasarnya, tapi kalau hari Senin lebih rame lagi. Nah aku belanjanya tapi nggak di Senin, lupa, keingatan hari Senin. Terus sorenya itu ada pasar juga di dekat rumah aku. Nah aku sorenya juga ke pasar itu tuh. Aku beli cabe, beli hati, sama beli apa ya, kemarin beli tomat ya, beli tomat sama tepung buat bikin pisang goreng. Nah ini karena wadah anak jagungnya itu terlalu besar, jadi aku gabungin aja biar nggak makan tempat di kulkas, karena kulkas aku kulkas yang biasa, bukan kulkas yang 2 pintu, apalagi yang 4 pintu. Disolawatin aja dulu, siapa tahu
nanti punya ya. Nih digabung-gabung aja nggak apa-apa, selagi dia kering nggak apa-apa kok digabung-gabung kayak gitu. Sebenarnya aku dulu punya banyak tempat-tempat ini, tapi pada rusak sama pada hilang, gak tau kemana. Jadi aku pesan lagi tapi masih di perjalanan. Aku suka tempat-tempat yang besar-besar kayak gini sih. Kalau nyimpen sayur tuh enak gitu. Udah tinggal ditata dalam kulkas. Ini cukup banget loh buat 1 minggu dan cuman berdua. Nah ini video tomat dan kawan-kawan. Ini sebenarnya keesokan harinya, kayak pagi aku bikin video ini sebelum anak aku bangun, tapi akhirnya juga kebangun waktu aku masih bikin video. Karena ini aku belanjanya kan sore, jadi aku nggak sempet video waktu sore hari. Jadi pas paginya aku video. Nah ini tomat, dan ini tomatnya tomat yang kecil-kecil itu loh, tomat sortiran. Itu harganya 6.000 1 kilo. Kalau di sini tuh ada yang sortiran kayak gitu, dan menurut aku cukup membantu di saat kayak semua pada mahal kayak gini. Tapi sebenarnya pas waktu nggak pada mahal juga aku lebih suka tomat-tomat yang kecil kayak gini sih, karena enak banget buat 1 kali masak itu nggak ada sisa-sisaan lagi gitu. Kalau yang besar-besar itu biasanya nyisa dan busuk. Bikin sambal dadak juga enak banget nih. Biasanya orang pada pakai rampai kan ya, tapi rampai itu nggak ada di sini, jadi pakai tomat aja. Aku suka banget sambal dadak. Itu tomat satu, di bawah itu tomatnya lembek gitu, jadi aku nggak gabungin. Terus aku beli cabenya aku kemarin beli kalau nggak salah 6.000, tapi udah aku pakai setengahnya, jadi sisa segitu. Emang cabai yang pada mahal. Berapa ya, kayaknya 25.000 seperempat kalau nggak salah, tergantung jenis cabainya kan. Nah cabai yang aku beli ini kemarin tuh kayaknya 25.000 atau berapa ya, pokoknya kurang lebih segitu harganya, seperempat. Tapi ini aku beli 6.000 aja. Sebenarnya ibu aku punya beberapa tanaman cabai di kebun, tapi karena musim kering ini dan nggak bisa nyiram, jadi pohon cabainya layu. Cabai-cabainya juga pada layu gitu, jadi nggak bisa dipetik, nggak bisa dipakai. Nah terus ini ada pete ini aku dikasih sama keluarga aku. Jadi waktu aku ke rumah keluarga aku, di samping-samping rumahnya itu banyak pohon pete, nggak banyak banget sih, kayak beberapa pohon gitu, dan petenya lebat. Dan lihat petenya tuh super jumbo, gede banget. Aku baru kali ini lihat pete segede itu. Biasanya kan kalau di pasar udah layu-layu ya. Nah itu aku dikasih beberapa, ada kayaknya 10 lebih gitu, tapi udah aku makan beberapa, dan itu sisanya mau aku simpen, mau aku kupas-kupasin. Nah terus ini pisang yang kemarin aku beli, dia semakin masak takutnya semakin masak kalau di luar kayak gitu loh. Jadi aku kupas-kupasin, terus aku masukin dalam kulkas biar awet. Kalau dibiarin di luar kan dia tambah masak ya, karena masih belum tahu mau dimasak kapan. Kalau pisang ini pisang kepok, kalau di sini bilangnya pisang menurun. Nah kalau pisang kepok ini disimpan di kulkas nggak apa-apa, dia tetap kayak kering dan apa ya, kondisinya tetap bagus gitu. Beda kalau pisang-pisang yang lain jadi kayak berair kan. Jadi kalau pisang menurun atau kayak pisang kepok, kalau kalian nggak cepet-cepet mau masak, simpan aja kayak gini dalam kulkas tanpa kulit.
Nah ini hati yang aku bilang itu harganya 10.000 dapat 4 pasang. Sebenarnya biasanya satu pasang itu 3.000, tapi aku bilang Bu beli 10.000 dikasih 4. Makasih ibunya. Nah ini buat pete-petenya itu aku mau kupas-kupasin, mau aku simpen di dalam freezer karena aku coba simpen di bawah itu dia jadi kayak mengecil gitu loh, mengkerisut apa ya, mengkerut ya mengkerut, kerisut lagi. Itu tadi ada bayang-bayang anak aku, dia udah bangun, datang minta dodot. Dikiranya ibunya lagi main nih, jadi pas aku beres-beresin ini dia nangis, dikiranya main. Ya anak aku umurnya 2,5 tahun, dia masih dot. Nah ini pete yang kemarin aku masak waktu malam-malamnya, terus ada sisaannya tuh, gede-gede banget kan petenya, dia kayak koin, besar banget. Dan ini benar-benar petenya udah tua, jadi kayak berasa banget rasa petenya tuh. Ada kan biasanya kalau orang jual tuh yang gak terlalu tua udah dijual gitu, gak terlalu berasa gitu baunya, bau petenya itu gak enak kan kalau kayak gitu. Biasanya kalau musim pete mahal tuh, jadi gak terlalu tua udah dijual. Tapi kalau ini benar-benar udah tua dan enak banget. Ini jadinya petenya banyak, 1 toples. Tapi kalau ada pete kayak gini tuh pikirannya pengen masak terus gitu. Masak apa ya sama pete, dimasak apa ya gitu. Dan akhirnya bikin boros nasi. Bikin pengen makan terus. Aku suka banget sama pete. Tapi kalau jengkol aku kurang suka. Padahal ngeliat orang-orang pada bikin jengkol balado, jengkol dilalap, terus semur jengkol tuh kayak enak banget. Tapi nggak ada yang masakin aku sih, jadi aku nggak bisa kan ngerasakan jengkol yang enak itu kayak gimana karena aku nggak bisa masak jengkol. Taunya jengkol yang dimakan sama lala itu loh. Lala tau nggak bun? Yang itu loh, air kelapa dibikin sampai kental. Lalaan apa sih ya kalau di daerah kalian ngomongnya tuh, jadinya banyak banget, tapi itu bakal sebentar habis. Segini aja video dari aku, terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat.